Mari kita bicara jujur. Alasan kenapa lu belum sampai ke tempat yang lu mau, itu bukan karena lu kurang pinter. Justru sebaliknya, lu terlalu pinter. Lu terjebak dalam apa yang gua sebut sebagai ilusi kompetensi. Lu merasa udah melangkah, karena lu udah membaca 10 buku, menonton puluhan video edukasi, dan merancang rencana yang sangat detail di kepala lu. Tapi lihat realitanya. Di saat lu sibuk menganalisis 100 kemungkinan gagal di balik laptop lu, temen lu yang dulu dianggap gak punya masa depan itu justru udah melangkah jauh di depan. Dia gak punya rencana hebat. Dia cuma punya aksi nyata. Dia gerak dulu, dapat data dari kegagalan, baru benerin jalan. Sementara lu masih sibuk di garis start. Sibuk nunggu rencana sempurna yang sebenarnya gak pernah ada. Kepintaran lu itu bukan lagi aset, melainkan udah jadi penjara. Penjara yang lu bangun sendiri dengan tembok yang bernama logika. Dan di video ini, gua akan bedah secara strategis gimana cara lu keluar dari penjara itu. Tanpa motivasi basi, cuma strategi. Hambatan terbesarnya ada di sini. Analisis paralisis. Secara biologis, otak lu didesain untuk melindungi lu dari ancaman. Masalahnya, bagi orang pinter, ketidakpastian itu dianggap sebagai ancaman mematikan. Tiap ada ide, lu langsung melakukan simulasi resiko yang berlebihan di dalam kepala lu. Lu menghitung peluang gagal sampai ke titik desimal terkecil. Lu tahu kenapa orang yang biasa aja justru sering menang? Karena mereka nggak punya beban imajinasi soal kegagalan kayak yang lu punya. Imajinasi lu terlalu liar dalam menciptakan skenario buruk. Lu takut salah, lu takut rencana lu nggak presisi, dan lu takut terlihat bodoh di depan orang lain. Padahal di dunia nyata, data terbaik cuma bisa didapat setelah lu melangkah. Teori itu cuma 10%, sisanya adalah feedback dari lapangan. Selama lu cuma diam dan mikir, lu nggak lagi mengumpulkan data. Lu cuma lagi memupuk ketakutan. Akhirnya lu terjebak di tengah labirin buntu yang lu buat sendiri. Penjara logika ini jauh lebih berbahaya daripada kegagalan itu sendiri. Karena di sini, lu mati sebelum sempat bertarung. Om Bob Sadino pernah kasih perspektif yang sangat mahal. Beliau bilang, orang goblok itu nggak banyak mikir, makanya langsung melangkah. Sedangkan orang pintar kebanyakan mikir, akibatnya nggak pernah jalan. Kalimat ini sering dianggap candaan, padahal ini adalah strategi tingkat tinggi yang disebut low friction action. Semakin banyak teori yang lu telan, semakin berat kaki lu buat melangkah. Lu membawa ransel penuh teori dan ekspektasi tinggi yang bikin langkah kaki lu lambat. Lihat perbandingannya, si goblok lari tanpa beban karena dia nggak tahu cara menghitung resiko. Dia cuma tahu ada peluang, lalu dia sikat. Dia menabrak tembok, dia jatuh, tapi dia bangun lagi. Dan coba lihat, dia udah 10 langkah di depan lu, yang masih sibuk mengukur sudut kemiringan jalan. Lu itu butuh sedikit kegoblokan untuk bisa memulai sesuatu yang besar. Bukan bego secara intelektual, tapi bego dalam hal meratapi ketakutan. Lu harus bisa mematikan mesin analisis lu di saat awal-awal. Karena di awal perjuangan, yang lu butuhkan itu bukan presisi, tapi momentum. Solusinya bukan berhenti jadi pinter. Sayang kan kalau otak encer lu nggak dipakai. Tapi lu harus geser fungsi kepintaran lu. Pakai otak lu buat navigasi, bukan buat ngerem. Jangan pakai kepintaran lu buat nyari alasan kenapa sesuatu nggak bisa jalan. Tapi pakai buat nyari cara gimana sesuatu itu harus jalan. Gua sebut ini sebagai produktif delusional. Ini adalah kondisi di mana lu harus cukup delusi untuk percaya kalau lu itu bisa sukses. Meskipun logika lu bilang kalau itu sulit. Lu harus bisa meyakinkan diri lu sendiri bahwa rencana ini akan berhasil. Karena tanpa keyakinan itu, otak lu nggak akan pernah memberikan perintah ke otot lu untuk bergerak. Logika itu penting untuk memperbaiki arah, tapi nyali adalah bensinnya. Bayangin, lu punya mobil dengan GPS paling canggih di dunia, tapi tangki bensinnya kosong. Mobil itu nggak akan ngebawa lu kemana-mana, dan lu cuma bakal duduk di kursi kemudi sambil ngeliatin peta.
Maka dari itu, isi bensin lu sekarang. Berhentilah jadi penonton di hidup lu sendiri. Pakai aturan 30-70. Gunakan 30% waktu lu untuk merancang strategi dan 70% sisanya untuk eksekusi gila-gilaan. Kalau seandainya rencana lu baru 60% matang, jalan aja dulu. Sisanya lu lengkapi sambil jalan. Jangan nunggu 100%. Karena ketika rencana lu 100% matang, kemungkinan besar peluangnya udah diambil orang lain. Ingat, dunia nggak butuh rencana hebat lu yang masih terkunci di folder laptop itu. Dunia cuma bayar hasil dari aksi nyata, bukan rencana yang sempurna. Orang pinter yang sukses adalah mereka yang tahu kapan harus berhenti berpikir dan kapan harus mulai bertindak secara brutal. Jangan biarkan kepintaran lu jadi lubang kubur buat potensi lu sendiri. Jangan sampai ketika lu tua nanti, cuma membawa segudang teori tentang kesuksesan tanpa pernah mencobanya sendiri. Pilihannya sekarang cuma dua. Tetap jadi penonton yang pintar menganalisis kesuksesan orang lain dari pinggir lapangan, atau mulai narik garis pertama lu sendiri. Masuk ke arena, kotorin tangan lu, dan buktikan kalau kepintaran lu itu bisa menghasilkan sesuatu yang nyata. Gua udah kasih garis bantunya. Sekarang giliran lu yang narik garisnya. Nama gua Garis Bantu Hidup, sikat.